Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita di kitab At-Tibyan. Terakhir yang kita bahas adalah tentang memperindah bacaan Al-Quran dengan suara yang kita punya, dengan syarat ya, ketika kita memperindah Al-Quran itu jangan sampai menambah harokat, merubah makharijul huruf. Itu syaratnya. In akhrajat lafzul Quran min sighatihi bi idkhalil harakat, ini kata Imam Nawawi ya, ketika dia membaca Al-Quran keluar dari lafaz-lafaz yang seharusnya dia tidak membaca seperti itu, fahuwa haram, maka dia membaca sesuatu dengan keharaman ya. Disinilah penting kita itu membaca Al-Quran dengan guru, bagaimana panjangnya, pendeknya, beberapa harokat panjangnya, bagaimana tempat keluar hurufnya, itu dia ya. Fa illam yukhrijuhul lahan an lafzihi karena mubahan, tapi kalau dia memperpanjang mat yang memang di tempat yang panjang tanpa keluar dari maknanya, tanpa keluar dari lafaz-lafaznya, tidak jadi masalah ya. Faman hajj misalkan, tidak masalah itu, dia memperindahnya. Faman hajj tidak masalah. Tapi kalau dia menambah di tempat yang salah, Qul huwallah, tidak boleh ya, walaupun indah bacaannya. Qul tidak boleh. Qul huwallah, nah, di situ. Dan kita tahu yang seperti ini memerlukan guru. Jangan sampai hanya terdengarnya indah tetapi salah. Jangan sampai kita terdengarnya indah tetapi salah ya. Diriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud, qila li ibni Abi Mulaikah ara'aita idza lam yakun husnus saut, bagaimana kalau aku tidak mempunyai suara yang bagus? Ketika ditanyakan kepada Ibnu Abi Mulaikah, bagaimana kalau aku tidak punya suara yang bagus? Qala yuhassinuhu mastata', yuhassinuhu, berusaha semaksimal mungkin supaya terdengar bagus ya. Pasti ada bedanya orang membaca da'de berirama dengan orang membaca ade irama, pasti ada beda. Walaupun iramanya itu agak-agak cungek-cungek misalkan, paham enggak maksud aku, ngiok, enggak masalah ya, daripada dia membaca lurus beda deh ini, enggak ada iramanya sama sekali. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam, itu enggak ada iramanya gitu ya. Tapi ketika orang membaca dengan irama itu ada, walaupun suaranya dia ngiok pasti ada lantunannya ya. Jadi berusahalah dengan sebaik mungkin
supaya Al-Quran itu mempunyai irama ketika kita membacanya. Itu bagi orang-orang yang tidak mempunyai suara yang bagus, ya, berusaha sebaik-baik mungkin. Kemudian faslun fi istihbabi talabil qiraah at-tayyibah min husni saut, pembahasan tentang sunnahnya meminta orang yang bagus bacaannya untuk membacakan Al-Quran ke kita, ya. Orang yang bagus bacaannya, kita minta dia tolong bacakan ayat Al-Quran dan aku mendengarkannya. Nah, itu maksudnya pembahasan ini, ya. Imam Nawawi rahimahullah berkata, annal jama'at minas salaf kanu yatlubuna min ashabil qiraah bil aswat at-tayyibah wa yuqri'u wa hum yasma'un wa an yaqra'u wa hum yasma'un. Orang-orang terdahulu sering meminta orang-orang yang ahli dalam qiraat, yang mempunyai suara yang indah, untuk membacakan Al-Quran dan mereka mendengarkan bacaan mereka, ya. Artinya kita mendengarkan bacaan orang yang bagus itu, gitu loh, menikmati bacaan yang dia baca. Wa hadza muttafaq ala istihbabihi, dan ini sunnah dengan kesepakatan para ulama, ya. Ini sunnah dengan perkataan para ulama. Maka misalkan, ya, ana sendiri dulu pernah ketika KKN, ya, masuk ke tempat orang-orang Sudan yang di pelosok-pelosok sana, di pinggir-pinggir sungai Nil sana. Ketika itu ana disuruh untuk membacakan Al-Quran dalam sebuah acara istilahnya, ya. Ketika anak membacakan Al-Quran, habis itu so pagi banyak orang nyuruh baca Quran, tolong baca ini, tolong baca ini, dalam forum yang tidak formal, gitu loh. Paham enggak? Kalau kita ini kan formal, dalam forum yang tidak formal, karena memang mereka suka mendengarkannya, gitu loh. Orang tuh jarang dengar lagu yang macam itu. Kita pun kalau dengar bacaan lagu orang-orang Sudan itu pasti aneh, karena lagu orang tuh macam lagu Jawa ngaji, ya. Memang seperti itu. Coba cari di YouTube lah, ya, bagaimana orang-orang Sudan membacakan Al-Quran itu. Memang seperti, tapi tidak ada keluar tajwid dah. Aku tidak baca niru macam mana, ya. Dan ketika mereka mendengarkan bacaan yang nada misalkan lain yang ana bawakan, mereka pun suka dan ingin mendengarkan. Coba dengarkan lagi. Itu, ya. Jadi sunnah hukumnya kita meminta orang lain membacakan Al-Quran dan kita mendengarkannya, ya, sunnah hukumnya. Wa huwa sunnatun sabitun an Rasulillah, dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah ketika meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Ibnu Mas'ud dengan Rasulullah afdal siapa? Afdal siapa? Rasulullah. Semuanya sepakat Ibnu Mas'ud dengan Rasulullah afdal Rasulullah. Tapi Rasulullah berkata, qala li Rasulullah, Rasulullah berkata kepadaku, iqra alayya Quran, wahai Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Quran. Faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqra alaika wa alaika unzila, apakah aku harus membaca di depanmu padahal Al-Quran itu turun kepadamu? Kan Rasulullah yang paling tahu bacaan yang paling sahih, yang mutawatir dari Allah, dari Jibril ke Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW meminta kepada yang di bawahnya, Ibnu Mas'ud? Paham enggak? Ya, nah, Ibnu Mas'ud nyebut, padahal Al-Quran itu turun kepadamu ya Rasulullah, engkau lebih tahu bagaimana Al-Quran itu. Nah, Ibnu Mas'ud ketika itu mengingkarinya, ya. Inni uhibbu an asma' min ghairi
aku suka mendengarkannya dari orang selain aku membacakan. Coba baca, tolong baca. Rasulullah pun menyuruh orang lain untuk membacakannya. Faqara'tu alaihi suratun nisa, dan aku membaca surat An-Nisa hatta idza ji'tu ila hadhil ayah, sampai datang ke ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, dan bagaimana ketika kami mendatangkan setiap umat itu dengan syahid-syahidnya, ya, waji'na bika ala haula'i syahida, dan kami menjadikanmu ya Muhammad, wahai Rasulullah, sebagai syahid, sebagai saksi untuk mereka-mereka semuanya. Artinya Rasulullah SAW mendapatkan tempat spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa salah satu spesialnya? Umatnya paling banyak, dan Rasulullah yang menjadi saksi atas banyaknya itu, bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan risalah ini. Ketika mendengarkan ayat itu, Rasulullah, ya, hasbukal an, cukup, berhenti, kata Rasulullah. Faltafattu ilaihi, dan aku melihat kepadanya, fa idza ainahu tadrifan, kemudian aku melihat kepada Rasulullah SAW dan melihat matanya mengalirkan air mata, nangis Rasulullah SAW. Ya, itu kalau kita ini menangisnya karena kita tidak paham apa yang dibaca itu. Ya, nah, ini harusnya menangis kita ini, tidak tahu apa yang kita baca itu. Tapi pada dasarnya Al-Quran itu, walaupun tidak dipaham orang itu, pasti dia mempunyai ijaz, mempunyai mukjizat. Apa yang mukjizatnya? Orang yang mendengarkannya itu mempunyai ketenangan. Bahkan ada yang meneliti, ada orang meneliti Al-Quran itu didengarkan dengan orang-orang kafir. Bahkan kemarin ada video kan, Ratu Inggris datang ke masjid hanya ingin mendengarkan Al-Quran. Kafir dia non muslim tapi ingin mendengarkan Al-Quran. Allah tunjukkan ayat, ya, ada sesuatu di mana orang itu tenang dengan mendengarkannya, ya. Maka ada ketika itu orang membuat eksperimen, ya, bukan eksperimen, percobaan, penelitian, didengarkannya Al-Quran kepada orang-orang non muslim. Apa reaksinya? Ya, ketika Al-Quran itu menceritakan ayat azab, tidak tahu, mata mereka itu langsung menangis sendiri. Orang kafir ini, ya, diteliti. Tapi mungkin ada orang muslim itu ketika didengarkan Al-Quran mereka langsung menolak. Nah, ini lebih parah lagi, ya, lebih parah ini. Bahkan dia lebih suka untuk mendengarkan nyanyian, lagu-lagu galau. Galau nih ujung-ujungnya, ya. Cobalah lagu-lagu yang ditontonkan, pasti lagu galau, bay. Ya, ujung-ujungnya hidupnya jadi galau, sahih, gitu, ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran dan dia mendengarkannya. Dan dalam riwayat Imam Darul Qutni, Umar bin Khattab kana yaquli Abi Musa al-Asy'ari, "Dzakkirna Rabbana fayaqra indahu." Umar bin Khattab dengan Abu Musa al-Asy'ari, mana afdal? Umar lah, jelas. Ya. Umar bin Khattab ketika itu menyebutkan, "Wahai Abu Musa, ingatkan kami dengan Rabb kami." Maka dia membacakan ayat Al-Quran, ya. Nah, ini dari Umar bin Khattab. Waqad mata jama'ah min as-salihin bisababi qira'ah man sa'aluhu bil qira'ah. Dan ada sebagian ulama dari orang-orang soleh meninggal disebabkan membaca Al-Quran. Dan ketika itu ada orang yang meminta untuk membacakannya. Ini kata Imam An-Nawawi. Wa qad istahabba ba'dul ulama an yustaftah majlisul hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhtim bi qiraati al-qari bi husni saut ma yatayassar min al-Qur'an. Sebagian ulama memberikan sunnah, menyunnahkan untuk membaca Al-Quran di awal-awal majelis hadis Rasulullah SAW. Majelis hadisnya bukan majelis macam kita ini. Kalau majelis macam kita ini diawali dengan bacaan Al-Quran, sambutan, ujung-ujung kajian hanya 10 menit. Habis itulah azan isya, benar kan? Majelis hadis yang bagaimana? Majelis hadis yang memang majelis sama. Majelis sama itu duduknya bukan kayak macam kita sejam ini. Duduknya dari jam 8 kami dulu. Dari jam 8 duduk. Sampai jam berapa ya? Sampai jam 1 duduk kan? Ya. Syekh membacakan hadis. Kita nengok kitab kita. Nah. Kita nengok kitab kita. Syekh membacakan hadis. Kalau Rasulullah SAW dibacakan satu persatu, kita nengok, baca. Ada kesalahan harokat, dikasih tahu. Buku kape bukuku yang benar. Nah itu dikasih tahu. Karena kesalahan harokat dalam bahasa Arab itu merubah makna. Paham ya? Merubah makna. Jalasa, jalisun. Jalasa artinya duduk. Jalisun orang yang duduk. Julisa didudukkan. Berubah satu huruf, bukan satu huruf, satu harokat, berubah maknanya. Ini majelis hadis Rasulullah SAW. Kita agak jauh dari majelis itu. Kita ini majelis ecek-ecek kita deh, ya. Majelis kita ini majelis ecek-ecek. Jadi jangan sampai ketika kita keluar dari majelis ecek-ecek langsung ngerasa alim. Makanya aku sering nyebutnya nih, ya. Cara ngaji kita sekarang itu agak jauh dengan cara ngaji orang-orang yang betul-betul mencari ilmu. Ya. Syekh itu umurnya hampir 70, 80. Kuat dah tuh. Ada teh siko di sini nih. Teh setermus teh. Tapi tidak kena gulai, hebat kan? Hebat dah kira-kira. Wan kita 3 kali sehari gentam gulai, dak lama ya siku. Ya. Nah itu sebulan membacakan Musnad Imam Ahmad berapa ya? 20 jilid. Macam-macam tadi. Dari jam 8 sampai jam 1. Jam 1 sholat zuhur, makan siang. Lanjut pula jam 2 sampai jam 4. Jam 4 baru pulang ke rumah masing-masing. Ya. Nah, itu dia majelis hadis itu. Nah, ketika di awalnya dibuka pembukaan, macam kita MTQ misalkan, pembukaan dibacakan Al-Quran. Nah ini Imam Nawawi juga menyunahkannya di majelis-majelis hadis. Ya, bukan majelis macam kita ini. Ya, kalau macam kita ini pakai qiraatil Quran, sambutan ketua masjid, banyak ini ya. Banyak seremonial lah. Ujung-ujung yang dibahas itu cuma 2-3 kata ujung-ujungnya. Ya, ini perkataan Imam An-Nawawi disunahkan. Nah, bagi siapa yang bagus bacaannya, disuruh dia untuk membaca. Dan ini yang digunakan di banyak pesantren sekarang, bahkan dilakukan di tempat-tempat kita. Kalau ada acara disuruh satu orang untuk membacakan Al-Quran. Ya. Summa innahu yanbaghi lil qari fi hadhil mawatin an yaqra ma yaliqu bil majlis wa yunasibuhu. Kemudian ketika kita disuruh untuk membacakan Al-Quran, maka qari itu seharusnya membaca ayat sesuai dengan majelis yang diminta. Majelisnya apa? Majelis pernikahan. Ya. Supaya majelis ini barokah, majelis pernikahan ini barokah, tolong bacakan ayat Al-Quran misalkan. Kata Imam Nawawi boleh, tidak jadi masalah. Ya, sebagai bentuk meminta barokah kepada Al-Quran, tidak jadi masalah itunya. Dan hukumnya sunnah, tidak deh wajib. Kalaupun tidak ada dipakai, tidak masalah. Paham ya? Tidak masalah kalau tidak dipakai. Tapi kadang-kadang kita sekarang ini
menjadikan Al-Quran itu cuman sebagai syarat bae. Habis itu beda boleh, dibuka dengan Al-Quran, ditutup dengan goyangan. Nah ini yang kacau. Paham ya? Kalau kita bahas di sini Imam Nawawi sebagai bentuk menghargai Al-Quran itu, ketika ada anjing menggonggong saja, ketika ada anjing menggonggong, kita sedang membaca Al-Quran, kita berhenti baca Quran sebagai bentuk adab dengan Al-Quran. Nah ini awalnya kita ingin mengikuti pendapatnya Imam Nawawi, tapi ditutup dengan sesuatu yang nilainya itu malah merendahkan Al-Quran. Paham enggak? Paham ya? Along enggak usah dibaca sama sekali, gitu loh. Itu dia. Bahkan kemarin ada lewat orang kawin, majelis sholawat dulu, penyanyi berjejer di sebelah nih, yang pakai baju ketat itu. Wah, ini macam mana ini menilainya? Yang tampillah orang-orang salawat dulu nih. Setelah orang-orang salawat tampillah itu kelak baru yang baju kaedah. Jadi ini di samping. Inilah ibadah kita sekarang tuh macam ini sekarang. Nilainya itu kosong nilainya. Ketika kita beribadah bukan menambah iman, yang penting ada, itulah ibadah kita itu. Gitu ya. Nauzubillah kalau kita beribadah itu cuma nilainya seperti itu. Tidak ada nilai. Jadi usahakan ibadah kita itu ada nilainya. Maka ketika Imam An-Nawawi menyebutkan seperti ini, ya, disunnahkan untuk qori yang membacakan di dalam majelis disesuaikan ayatnya dengan majelisnya. Ya, kalau ayatnya nikah, bacakan ayat nikah. Ya. Maka Pak Kiai Hasan ya, itu pernah nulis buku. Waktu itu dibagikan kepada kita ayat-ayat yang sesuai dengan acara-acara yang dibikin pondok pesantren, dibikin pondok ketika itu. Acara perkenalan pondok pesantren ayatnya ini, acara pernikahan ayatnya ini, ya, acara pramuka ayatnya ini, ya. Nah itu dia. Jadi dalam setiap acara yang istilahnya formal, tidak melupakan Al-Quran, gitu loh, tidak melupakan Al-Quran. Bahkan kita meminta barokahnya Al-Quran. Tapi ketika kita meminta barokahnya Al-Quran, isinya pun diamalkan, ya, isinya diamalkan. Ketika misalkan pembukaan olahraga ya, tim-tim dalam pondok pesantren itu misalkan diadu, dibuka dengan Al-Quran. Tapi ketika azan asar memang stop, tidak ada main, berhenti. Ya, aman kita ini final sebelum asar berdoa bersama. Udah berdoa bersama, berkelahi bersama. Oh, berebut menang tadi. Ini ya, paham tidak maksud aku? Prakteknya sama, nilainya berbeda. Ngape? Orangnya yang salah, paham ya? Orangnya yang salah, gitu loh. Wa antakuna qira'atuhu min ayatil khauf war raja. Kemudian cobalah dibaca ayat-ayat yang memberikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, war raja, kemudian ayat-ayat yang memberikan harapan. Ya. Allah itu sangat adil dan harus menjadikan kita itu orang yang di tengah. Ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut itu harus diiringi dengan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dia. Wal mawaiz wa tazhid fid dunya. Mawaiz artinya ayat-ayat yang memperingatkan kita. Ya, ayat-ayat yang memperingatkan kita. Wa tazhid, ayat-ayat yang mengingatkan kita jangan terlalu mencari dunia ini. Ya. Wa tarhibu fil akhirah, dan ayat-ayat yang selalu mengajak kita kepada akhirat. Ya. Wa ta'ahhub laha wa qasrul amal wa makarimal akhlaq. Kemudian usaha-usaha kita yang mengajakkan kita kepada akhirat. Kemudian ayat-ayat yang berhubungan dengan makarimul akhlak, yang menjelaskan tentang akhlak orang-orang
Muslim. Nah, ayat-ayat ini kata Imam Nawawi disunnahkan untuk dibacakan dalam setiap majelis. Ya. Jadi apa hukumnya membaca Al-Qur'an dalam setiap majelis? Ya. Sunnah menurut Imam Nawawi sebagai bentuk tabarruk. Tabarruk tahu ya? Tabarruk itu artinya meminta barokah Al-Qur'an. Jangan kita sebut bid'ah pula. Kita ini kadang-kadang tidak dilakukan Rasulullah SAW. Nah ini yang buat hukum tuh rancu tuh macam ini. Ya, coba cari dulu perkataan ulamanya, cari dulu hadis-hadis yang menjadi sandarannya, gitu loh. Ya, ini kalau baru ikut majelis ecek-ecek langsung masuk bab bid'ah pula, la haula wala quwata illa billah. Ya, coba tengok ustaz-ustaz yang menjelaskan di sini nih. Hati-hati tidak dia menjelaskan bab bid'ah itu. Hati-hati kan? Tidak ada yang main gas-gas serampangan bener, yang tidak berem lagi itu. Ya, makanya rem itu dijago. Ya, jangan sampai loss. Apalagi sesuatu yang memang sudah dilakukan sebelumnya dalam majelis-majelis ini kan, membacakan Al-Quran dalam setiap majelis, apa hukumnya? Itu dia. Ya, jangan sampai kita menyebutkan itu bid'ah karena ada perkataan ulamanya dan ada sandarannya. Ya, tapi kalaupun ada kesalahan-kesalahan dalam prakteknya, maka salahkan orangnya yang salah menempatkan. Ya, jadi seperti itu. Bahkan anak sendiri ya, praktek anak sendiri. Ketika itu ada kawan kita di Sudan ketika itu meninggal orang tuanya meninggal. Ketika orang tuanya meninggal, mental kawan ini memang dah kan Allahu alam ya, karena mungkin tidak pacak pulang ke Indonesia dan memang karena biayanya pun besar. Jadi ketika itu ngeten orang tua meninggal, nah, macam mana nengok orang tua tidak pacak, jadi dia nangis genggurung di masjid. Ya, ngaco udah tahu ke ujung-ujung aku baca Quran di belah dia. Kuhro dia dengar baca Quran lah. Ya, daripada kan dengar aku bercakap sabar, tidak ada mempan ini. Ya, aku ambil Al-Quran, aku ngaji di belah dia. Jadi ku nyuruh dia dengar Al-Quran supaya Al-Quran yang menenangkan dia. Coba kak cari dalil lah. Ada tak Rasulullah SAW membaca Al-Quran di samping orang yang menangis karena meninggal? Tak ada kan? Ya, tapi itu ijtihad anak mendengarkan Al-Quran supaya bacaan Al-Quran itu menenangkan hati dia. Nah inilah nama ijtihad itu. Paham ya? Yang kalau aku jadi ahli bid'ah kan ya ujung-ujung mempraktekkan yang tadi. Ya. Bahkan kawan-kawan yang lain yang satu majelis dengan guru kita sama. Coba baca lagi. Ngapa? Karena dia ngurung lah nangis. Ya, agak ngurung nangis. Dan kita itu tidak mungkin lah meninggalkan kawan kita nangis seperti itu. Ya, tapi tidak tahu apa boleh karena yang ditinggalkan orang tua yang meninggal. Ya, jadi itu salah satu bentuk ijtihad. Nah ini juga ijtihad ulama-ulama kita ketika mereka menyebutkan sunnah boleh membacakan Al-Quran di awal majelis dalam setiap acara, ya, sebagai bentuk tabarruk, meminta barokah dari bacaan Al-Quran. Kemudian bab selanjutnya muraat al-makna fi ibtida'il qiraah wa waqfiha, menjaga makna. Ini haro boleh ini, ya, menjaga makna, kapan memulai, kapan berhenti. Jadi jangan berhenti di lafaz yang tidak pas. Ya, jangan berhenti di lafaz yang tidak pas, ataupun jangan mengambil tafsir di lafaz yang seharusnya tidak pas. Gitu loh. Contohnya fawailul lil musallin. Nah, ini banyak dipakai orang-orang murtad. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Berarti yang belum tidak usah sholat. Paham ya? Ini banyak ini yang menggal ayat ini nih. Ya. Kemudian banyak juga misalkan yang hobi ya, apa namanya? Taat kepada wali amri mutlak.
Itu kalau di tengah ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dikat di sini nih. Dikat di sini. Jadi apa kata ulil amri pokok ikut baik. Dikat di sini. Ayat selanjutnya dibaca oke. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Nah, itu udah dia dibaca. Dikat dia di ulil amri tadi. Wah, ulil amri ingin wah denger ayat itu tadi. Ya. Nah, ini bahaya kalau kita itu ngekat ayat. Ya. Bahaya kalau kita ngekat ayat itu. Jadi ketika kita berhenti memulai bacaan harus dicek, dan ini harus mempunyai bahasa pulih ya. Lah ada deh pulih ilmu. Banyak deh kira ilmu. Rem jebol nih banyak kan? Banyak. Ya. Wa yanbaghi lilqari idza ibtada'a min wasatis surah au waqfi ala ghairi akhiriha an yabtadi min awalil kalam al-mutarabbid bi ba'duhu bi ba'd. Ketika dia ingin membaca, seorang qari itu, dan dia membaca di pertengahan surat, maka harus menyesuaikan dengan makna ayat sebelumnya. Ya. Al-Baqarah panjang misalkan, kita maco ayat yang tengahnya. Ya. Kita maco ayat yang tengah itu harus sesuai dengan makna yang di belakangnya. Jangan kita maco di pertengahan ayat yang maknanya itu tidak sesuai dengan ayat yang sebelumnya. Itu loh. Ya. Fakulu hadhihi wasyubhah yanbaghi alla yubtada wa la yuqaf alaihi fa innahu muta'alliq bima qablahu wa la yaghtarranna bi kathratil fa'ilina lahu minal qurra allazi la yura'una hadhil adab. Kata Imam Nawawi, banyak qori yang tidak memperhatikan adab baca ini, adab membaca ini banyak yang tidak diperhatikan. Ya, ini perkataan Imam An-Nawawi. Maka apa kata beliau? Wala yufakkiruna fi hadhil ma'ani, dan mereka tidak memikirkan makna-makna Al-Quran, basing-basing baca baik. Ya. Seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Fudail bin Iyad, la tastauhish turqul huda liqillati ahliha wa la yaghtarranna bi kathratil halikin. Janganlah engkau berkecil hati dikarenakan sedikit orang-orang yang mengikuti hidayah, dan janganlah engkau takut ataupun bangga ketika banyak orang-orang mengikuti yang celaka, gitu loh. Maka ketika banyak orang baca Al-Quran, lah orang yang macam ini baik, nah kita jangan ngikut yang itunya, kata Imam Nawawi. Kita ikuti, usahakan kita itu membaca dengan sesuatu yang benar maknanya. Makanya wakaf yang ada di Al-Quran itu, nah itu salah satu bentuk ijtihad para penyusun, bukan penyusun ya, yang mengeluarkan. Itu loh. Al-Quran itu sebelum dicetakkan ada yang mentahkiknya, orang yang mentahkik. Tahkik itu apa artinya? Apa tahkik tuh? Bahasa Indonesia. Yang ngecek sebelum sebelum dicetak tuh dicek dulu, dan mereka memberikan tanda wakaf sesuai dengan ilmu mereka. Ikutilah itu. Men kita tidak ada ilmu, ya, men ada ilmu ikutilah itu. Tapi misalkan kita maco dengan syekh ataupun ustadz tidak sesuai dengan wakaf, berarti ijtihad dia beda dengan ijtihad yang pentahkik Al-Quran ini. Jangan kalau kita ngikut Al-Quran, halah ustadz ini maco. Ini nih yang gelem nyala-nyala, ini yang muat pening kepala ya. Jadi kalau kita ada ilmu tentang makna bahasa Arab, ikuti wakaf yang sudah ada ditulis dalam Al-Quran itu, ya, ikuti itu. Di sini kita disebut muqallid kan, mengikuti, gitu loh. Apa yang kita ikuti? Ya itu tadi, ya.
para ulama yang mentahqiq Al-Quran. Kenal tak kita kan dia? Boleh ya? Ya tak? Nah itu ya, maka di sini kita muqallid, mengikuti. Tidak baca kita berijtihad lah. Ya, kayak anggo berhenti di sini. Bahasa Arab tak deh. Ya, jadi seperti itu. Walihadzal makna qala ulama. Dari sini para ulama berkata, qira'atu suratil qasiratin bikamaliha afdal min qira'ati ba'di surah tawila biqadril qasirah. Membaca surat pendek lengkap sesuai dengan makna dan berhentinya itu lebih baik daripada membaca surat panjang acak adul katanya. Ya, membaca surat yang panjang acak adul itu. Fa innahu qad yukhfi al-irtibat ala ba'dhin nasi fi ba'dil ahwal. Karena kenapa? Karena ketika dia membaca surat yang panjang, kadang-kadang dak sesuai makna. Dak bersambung makna, berhenti di sini lanjut pulih, berhenti di sini lanjut pulih. Ya. Nah, ini dia. Dari Abi Hudzail at-Tabi'i, Abi Hudzail seorang tabi'in, beliau berkata, kanu yukrihuna ay yaqra'u ba'dal ayat wa yatruku ba'daha. Dia benci orang-orang yang membaca sebagian ayat kemudian meninggalkan ayat yang lain. Ya, ini dalam kitab Musannaf, Allahu alam ya. Jadi ketika kita membaca, maksudnya itu adalah makna yang ada di dalam ayat itu lengkap, baru kita berhenti. Kalau belum ada lengkap maknanya atau kisahnya, jangan kita berhenti dulu, lanjutkan. Ya, kalau di Al-Quran tahfiz itulah deh tando ain, tando berhenti gitu loh. Dan kadang-kadang ketika ain itu sudah berganti kisah selanjutnya, hukum selanjutnya, itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian ahwal tukrah fiha al-qiraat. Ada keadaan-keadaan di mana membaca Al-Qur'an itu dimakruhkan. Ya, membaca Al-Qur'an itu dimakruhkan. Anal qira'ah mahbuba alal itlaq. Sesungguhnya membaca Al-Qur'an itu disunahkan secara mutlak, tapi ada keadaan khusus di mana membaca Al-Qur'an itu jadi makruh, boleh ya? Ya, maka di sini qaidahnya belum tentu sesuatu yang baik itu baik kalau posisinya salah, benar kan? Itulah qaidahnya. Qaidahnya itu adalah sesuatu yang baik itu harus ditempatkan di posisinya, baru nilainya sempurna. Kalau sesuatu yang baik itu ditaruh di tempat yang salah, maka nilainya pun jadi kacau. Ya. Maka di sini pun sama seperti Al-Quran, ada tempat-tempat yang dimakruhkan untuk membaca Al-Quran. Yang pertama adalah ketika ruku' dan sujud, tasyahud. Ini dimakruhkan untuk membaca Al-Quran. Ya, bahkan sebagian ulama mengangkatnya sampai derajat berdosa. Dikarenakan Rasulullah SAW itu menyebutkan la taqra'ul Quran, jangan kalian membaca Al-Quran ketika ruku' dan sujud. Imam Ahmad membolehkan bacaan Al-Quran dengan syarat Al-Quran itu isinya doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Al-Quran kan tuh kan, tapi isinya doa. Karena doa boleh di ruku' dan sujud. Ya, ini dia. Tapi jangan buat ruku' dan sujud itu membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, itu tidak boleh. Ataupun misalkan ketika ruku', ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam, tidak boleh. Ayat puasa dibaca. Ya. Atau misalkan ketika sujud dia membaca wa atimul hajja wal umrata lillah, ada kena. Ya, makruh hukumnya. Ya, hukumnya makruh. Kemudian wa tukrahu qiraah ma zada alal Fatihah lil ma'mum.
makmum makruh membaca Al-Quran ketika imam membaca. Nah, ini dia mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi. Jadi makmum itu cuman dapat sunnah membaca Al-Fatihah saja, menek maco. Setelah membaca surat Al-Fatihah, jangan dia membaca lagi, dengarkan imam. Kalau imam salah, dia perbaiki. Itu ya. Nah, ini mazhabnya Imam An-Nawawi. Gitu loh. Jadi ketika dia membaca Al-Quran, imam membaca Al-Quran makruh hukumnya. Ya, sama ketika azan kita baca Quran makruh, ya hukumnya. Dalam kaidah fikih itu namanya mengerjakan sesuatu yang afdol di waktu yang seharusnya amalan yang kurang afdol, gitu ya. Allahu alam. Insyaallah nanti kita lanjut besok dengan pembahasan kitab Bulughul Maram. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.